Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iam Samad Effendi dengan NIM 2411201020 dari program studi Bioteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang jalur metabolisme fermentasi mikroba dari glukosa sebagai bagian dari tugas mata kuliah Fisiologi Mikrobia. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Oke. Nah, gambar di samping menjelaskan tentang apa sih? Jadi, gambar di samping adalah diagram yang menggambarkan berbagai jalur katabolik fermentasi yang digunakan oleh mikroorganisme untuk menghasilkan energi dan produk akhir. Titik awalnya adalah glukosa yang merupakan substrat utama. Dari suatu molekul glukosa, mikroorganisme dapat memecahnya melalui berbagai jalur yang berakhir pada produk berbeda dengan piruvat sebagai molekul prekursor utama. Hal ini menunjukkan betapa beragamnya hasil produk fermentasi yang bisa dihasilkan dari satu sumber awal tersebut. Oke, next. Di sini ada area 1, yaitu menggambarkan jalur utama glikolisis, yaitu proses perubahan glukosa menjadi gliseraldehida 3 fosfat, kemudian fosfoenol piruvat, dan akhirnya menjadi piruvat. Jalur ini disebut jalur IMP dan menjadi sumber utama energi yang menopang berbagai proses fermentasi glukosa. Oke, next. Oke, di sini ada jalur 2 yang menunjukkan cabang alternatif dari glikolisis yang menghasilkan senyawa-senyawa seperti gliserol, 1,3 propanediol, 1,2 propanediol, dan D-laktat. Senyawa-senyawa ini sangat berperan sebagai bahan dasar kimia, pelarut atau aditif dalam industri fermentasi. Oke, next. Selanjutnya ada area 3. Area 3 ini adalah jalur turunan piruvat yang menghasilkan produk seperti etanol, asetion, dan 2,3 butanediol. Jalur ini sangat penting dalam produksi biofuel, khususnya etanol, serta sebagai bahan baku pelarut di industri kimia. Oke, kita lanjut. Kemudian ada area 4 yang menunjukkan cabang asetil KA yang menghasilkan asetat, formiat, butirat, butanol, isopropanol, dan aseton. Jadi produk-produk ini banyak digunakan dalam industri bioenergi seperti butanol sebagai bahan bakar dan juga sebagai bahan kimia dasar dalam industri. Oke, next. Area 5. Jadi area 5 ini adalah cabang L-laktat yang terkait dengan produksi propionat, 1,2 propanediol, dan propanol. Laktat beserta turunannya memiliki peran penting sebagai bahan baku dalam industri makanan dan farmasi. Oke, mari kita next. Yang terakhir yaitu area 6. Area 6 ini menggambarkan siklus asam dikarboksilat yang menghasilkan suksinat dan propionat. Kedua senyawa ini berfungsi sebagai intermediates penting untuk sintesis kimia, pelarut, dan aditif makanan dalam industri fermentasi. Oke, next. Jalur yang digunakan mikrobia dalam proses metabolisme fermentasi. Jadi, diagram pada area 1 dan 2 menunjukkan bahwa proses metabolisme fermentasi pada mikroba terutama menggunakan jalur EMP yang juga dikenal sebagai jalur glikolisis. Jalur ini adalah rangkaian reaksi biokimia berurutan yang mengubah glukosa menjadi piruvat. Tahapan utamanya meliputi perubahan dari glukosa ke gliseraldehida 3 fosfat, dilanjutkan ke fosfoenol piruvat,
dan akhirnya menjadi piruvat. Proses tersebut menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH yang sangat penting untuk metabolisme mikroba dan kelangsungan proses fermentasi. Oke, kita lanjut. Di sini ada adaptasi metabolisme. Jadi apabila di tengah proses metabolisme fermentasi, substrat yang digunakan berganti, bagaimana sistem metabolisme fermentasi akan berjalan? Jadi di poin pertama ada prioritas substrat atau regulasi represi katabolik. Pada proses metabolisme fermentasi, mikroorganisme menunjukkan prioritas dalam penggunaan substrat berdasarkan mekanisme regulasi yang disebut represi katabolit. Regulasi ini memastikan mikroba menggunakan substrat yang paling efisien terlebih dahulu, misalnya glukosa, sebelum beralih ke substrat lain. Jika substrat utama habis dan berganti ke substrat lain, sistem metabolisme fermentasi tidak langsung beradaptasi, melainkan proses ini dikendalikan oleh regulasi enzim dan ekspresi gen yang menekan penggunaan substrat kedua sampai substrat utama benar-benar habis. Ini memungkinkan mikroorganisme mengoptimalkan energi yang dihasilkan selama fermentasi. Terus selanjutnya poin kedua yaitu mekanisme transisi. Ketika substrat berubah, mikroorganisme mengalami fase transisi atau adaptasi yang disebut diaisif. Pada fase ini, mikroba mengaktifkan jalur metabolik baru yang sesuai untuk substrat pengganti. Namun, adaptasi ini tidak instan dan dapat menyebabkan penurunan sementara efisiensi fermentasi karena energi sel dialokasikan untuk mengatur ulang sistem metabolisme dan mengekspresikan gen-gen serta enzim yang relevan dengan substrat baru. Dan selanjutnya poin yang terakhir yaitu jalur baru. Setelah fase transisi berhasil, mikroorganisme akan menggunakan jalur metabolik baru yang optimal untuk memecah dan memanfaatkan substrat baru tersebut. Contohnya, jika substrat awal adalah glukosa dan berganti menjadi fruktosa atau sukrosa, mikroba mengaktifkan jalur enzimatik yang spesifik untuk substrat baru sehingga fermentasi kembali berjalan efektif dan efisien. Oke, kita lanjut. Pengaruh jalur fermentasi di industri. Yang pertama yaitu di area 2. Area 2 ini menggunakan jenis fermentasi yaitu fermentasi gliserol atau propanediol. Fermentasi ini menggunakan mikroba seperti Klebsiella pneumoniae dan Clostridium spp untuk menghasilkan gliserol dan 1,3 propanediol. Produk 1,3 propanediol sangat penting sebagai monomer dalam pembuatan polimer, khususnya polyethylene tereflatat atau PTT yang banyak digunakan dalam industri tekstil dan plastik. Oke, next. Area 3 yaitu menggunakan jenis fermentasi etanol, asetion atau butanediol. Proses fermentasi dengan mikroba seperti Saccharomyces cerevisiae, Klebsiella dan Enterobacter mampu menghasilkan etanol dan butanediol. Etanol menjadi bahan bakar hayati utama dan juga pelarut penting. Sementara itu, butanediol digunakan dalam produksi karet sintetis dan bahan plastisizer. Oke, mari kita lanjut di area 4 yaitu menggunakan fermentasi asam butirat atau aseton butanol. Jadi fermentasi ini menggunakan Clostridium acetobutylisium yang dikenal sebagai proses ABE. Produk utamanya yaitu butanol yang merupakan alternatif biofuel yang lebih baik dari etanol serta menjadi pelarut penting.
Butirat digunakan sebagai suplemen pakan ternak. Oke, kita next. Di area 5 menggunakan fermentasi propionat atau propanol yang menggunakan bakteri Propionibacterium spp untuk menghasilkan propionat, propanol, atau L-laktat. Asam propionat digunakan sebagai pengawet roti dan makanan, sementara L-laktat menjadi prekursor penting dalam pembuatan bioplastik atau PLA. Oke, mari kita lanjut. Selanjutnya ada area 6, yaitu menggunakan fermentasi asam suknisat atau propionat. Jenis fermentasi ini dilakukan oleh bakteri seperti Actinobacillus succinogenes dan Anaerobiospirillum succinici. Produsen asam suksinat adalah salah satu dari top 12 value added chemicals dari biomasa menurut DOE/AS dan digunakan dalam pembuatan resin, pelarut, dan polimer. Oke. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari saya. Demikianlah presentasi saya mengenai jalur metabolisme fermentasi mikroba. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.